Pada 20 Juli 1969, diperkirakan 650 juta orang di seluruh dunia menyaksikan Neil Armstrong menjadi orang pertama yang berjalan di bulan. As one small step for man, one giant leap for man. Armstrong menjadi ikon global dalam semalam. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa pria di balik baju antariksa itu menyimpan luka yang dalam. Kematian putri kecilnya, sebuah duka yang memicu dorongan hidupnya. Jauh sebelum Apollo, Armstrong nyaris tewas berkali-kali di langit. Inilah kisah tentang bagaimana seorang pria yang dibentuk oleh tragedi yang berkali-kali lolos dari kematian, ditakdirkan menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di dunia lain. Sejak kecil saat tumbuh besar di Ohio, Neil mencintai pesawat dan ingin menjadi perancang pesawat terbang. Sebuah beasiswa Angkatan Laut membuka jalan baginya. Melalui Holloway Plan, Angkatan Laut membiayai gelar teknik aeronautik yang ia tempuh di Universitas Purdue sebagai imbalan atas 3 tahun dinas militer. Sebagai bagian dari tugasnya, ia belajar mendaratkan jet tempur di kapal induk, ujian keterampilan pilot yang paling menantang. Pada awalnya, ia sebenarnya tidak menonjol sebagai seorang pilot. Salah satu instrukturnya mencatat, seharusnya mampu melanjutkan program dan menjadi pilot rata-rata. Bukan sosok yang akan Anda duga suatu hari akan berjalan di bulan. Namun, ia unggul secara diam-diam dan sikap tenang itulah yang mungkin menyelamatkan nyawanya selama Perang Korea. Pada 3 September 1951, saat terbang hanya sekitar 150 meter di atas permukaan tanah, menjatuhkan bom di emplasemen kereta barang dan sebuah jembatan di Korea Utara, jetnya menyayat sebuah kabel. Kemungkinan jebakan yang memotong sekitar 2 meter sayap kanannya. Ia tahu ia tidak bisa melontarkan diri di wilayah musuh. Ia tetap tenang dan mengarahkan pesawat yang rusak ke selatan, membidik pangkalan udara AS di Pohang, Korea Selatan. Dan jika itu gagal, melontarkan diri di atas laut. Namun, ia salah memperkirakan arah angin dan mendarat di sebuah sawah terdekat, dengan cedera hanya berupa tulang ekor yang retak. Cara tenangnya menangani situasi itu pada usia baru 21 tahun menjadi salah satu tanda awal yang jelas dari temperamen stabil yang kelak akan membawanya ke bulan. Setelah perang, dan setelah lulus dari Purdue pada tahun 1955, ia bertekad menjadi seorang pilot uji dan bergabung dengan NAK, pendahulu NASA, tempat ia menerbangkan pesawat-pesawat mutakhir, seringkali masih berupa prototipe, untuk membantu membangun pesawat paling canggih di dunia. Meskipun lokasi uji utama di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, tidak memiliki lowongan, ia menerima posisi di Lewis Flight Propulsion Laboratory di Cleveland, Ohio, negara bagian asalnya, dan lokasi yang nyaman dekat dengan Janet Sharon, kekasihnya semasa kuliah, yang berencana ia nikahi. Hanya 5 bulan kemudian, ia mendapatkan keinginannya, pindah ke Edwards, dan menuju langit cerah California. Ia mencatat lebih dari 900 penerbangan di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, dan akhirnya menerbangkan X-15, salah satu pesawat bertenaga roket paling canggih dan berbahaya yang pernah dibuat. Dalam satu penerbangan pada April 1962, ia terbang begitu tinggi dan cepat hingga melewati pangkalan sejauh 74 km, lalu meluncur turun untuk melakukan pendaratan darurat di dasar danau kering. Salah satu dari beberapa kejadian nyaris celaka dalam karirnya sebagai pilot uji. Bertahun-tahun kemudian, ia mengakui bahwa kematian putri kecilnya mungkin mengguncangnya lebih dalam daripada yang ia sadari. Pada 28 Januari 1962, putrinya yang berusia 2 tahun, Karen, yang dengan penuh kasih ia panggil Mufi, meninggal dunia akibat tumor otak, tepat pada hari peringatan ke-6 pernikahannya dengan Janet. Ia sangat mencintai putrinya, namun selalu menjaga emosinya tetap terkendali. Seperti yang ditulis James Hansen, penulis First Man, The Life of Neil A. Armstrong. Orang-orang yang mengenal Armstrong dengan baik menunjukkan bahwa Neil tidak pernah sekalipun selama bertahun-tahun mengangkat topik tentang penyakit dan kematian putrinya. Bahkan, beberapa rekan kerja terdekatnya menyatakan bahwa mereka tidak tahu Neil pernah memiliki seorang putri. Ia langsung kembali bekerja, sebuah keputusan yang melukai istrinya, yang saat itu sangat membutuhkan dukungan emosional darinya. Namun, ia membawa beban rasa sakit itu bersamanya. Saudarinya, June, percaya bahwa kematian Karenlah yang mengalihkan arah hidupnya. Ia mengatakan kepada penulis Hansen, kematian putri kecilnya membuatnya menyalurkan energi itu ke sesuatu yang sangat positif
Dan saat itulah ia mulai masuk ke program luar angkasa. Dan waktunya tidak bisa lebih menentukan. Uni Soviet telah meluncurkan Sputnik 5 tahun sebelumnya, mengejutkan Amerika, dan memicu perlombaan antariksa yang berujung pada pembentukan NASA. Pada Mei 1961, Presiden Kennedy mengeluarkan tantangan berani. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Armstrong sebenarnya bisa terus menerbangkan X-15 dan pada akhirnya menjadi kepala pilot uji. Namun, program astronot terasa lebih besar, lebih bermakna. Ia mengatakan kepada penulis James Hansen, "Apollo begitu luar biasa menariknya sehingga saya memutuskan untuk melepaskan peluang-peluang lain itu demi mengejarnya. Meskipun saya tahu hal itu mungkin tidak pernah terjadi." Seorang mantan kolega di NASA, ahli simulasi penerbangan, Dick Day, yang duduk di komite seleksi astronot, memberikan rekomendasi kuat untuknya. Tahun-tahun Armstrong di Edwards bekerja dengan simulator penerbangan, memberinya keunggulan signifikan, mengembangkan keterampilan yang kelak ia gunakan untuk mendarat di bulan. Ia juga menemukan kekeliruan dalam cara para insinyur memodelkan penerbangan dunia nyata dan membantu memperbaikinya. Tingkat wawasan teknis yang tidak dimiliki oleh 8 astronot lain dalam kelompoknya. Ia dengan cepat mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Sesama astronot, Frank Borman kemudian berkata, karena ia begitu pendiam dan penuh pertimbangan, ketika ia mengatakan sesuatu, itu layak untuk didengarkan. Buzz Aldrin mengatakannya seperti ini, "Saya tidak ingat pernah melihatnya kehilangan ketenangan. Ketenangannya di bawah tekanan diuji secara maksimal selama misi Gemini 8, jauh sebelum Apollo. Saat melaju dengan kecepatan 17.000 mil per jam, sekitar 10 kali lebih cepat dari peluru, mereka berhasil berlabuh dengan kendaraan target Agena. Kemudian, tanpa peringatan, wahana antariksa itu mulai berputar di luar kendali. Awalnya, mereka menduga Agena sebagai penyebabnya, sehingga Armstrong memutuskan untuk melepaskan diri. Namun, putaran justru semakin parah, menegaskan bahwa Gemini bukan Agena yang bermasalah. Sebuah pendorong yang mengalami korsleting pada Gemini tersangkut dalam posisi terbuka, membuat kapsul itu berputar dengan kecepatan mengerikan, lebih dari 1 putaran penuh per detik. Armstrong khawatir mereka akan kehilangan kesadaran, maka ia menyalakan pendorong kendali masuk kembali yang seharusnya hanya digunakan di akhir misi, selama fase terakhir turun kembali ke bumi. Itu berisiko, namun berhasil dan putaran pun berhenti. Setelah Gemini stabil, mereka melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Kecepatan berpikir Armstrong menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi 3 rekannya, Gus Grissom, Ed White, dan Roger Chaffee, tidak seberuntung itu. Pada 27 Januari 1967, selama uji pra-peluncuran rutin Apollo 1, kebakaran terjadi di dalam modul komando saat berada di landasan peluncuran. Para astronot dengan putus asa mencoba membuka palka, namun tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Panas dan tekanan di dalam kabin tertutup yang berisi 100% oksigen menjadi begitu hebat hingga modul komando pecah. Dalam hitungan detik, wahana itu dilalap api. Penyebab ledakan adalah kabel listrik yang terkelupas, yang memercikan api dan menyalakan material mudah terbakar di sekitarnya. Ketika kabar tragedi itu tersiar, Armstrong dan beberapa astronot lainnya berada di Washington, D.C., menyaksikan penandatanganan perjanjian luar angkasa. Mereka terkejut dan hancur. Malam itu, mereka membuka sebotol scotch dan duduk bersama mencoba memahami apa yang telah salah. Program Apollo dihentikan sementara ketika para insinyur melakukan lebih dari 1.300 perubahan desain, termasuk merombak sistem atmosfer modul komando, sehingga saat peluncuran tidak lagi menggunakan 100% oksigen, melainkan campuran yang lebih aman, 60% oksigen dan 40% nitrogen. Nitrogen kemudian dilepaskan secara bertahap saat wahana terus naik. Setelah 2 tahun penuh pelajaran keras, semuanya kembali melaju penuh. Armstrong telah membuktikan dirinya dalam Gemini 8 dan kembali pada tahun 1968 ketika ia melontarkan diri pada detik terakhir dari simulator pendaratan bulan yang kehilangan kendali, menyelamatkan nyawanya. Maka ketika tiba saatnya menunjuk seorang komandan untuk Apollo 11, misi pertama yang akan mendarat di bulan, ia menjadi pilihan yang jelas. Ketika ibu Armstrong, Viola, mendengar bahwa ia ditunjuk sebagai komandan, ia menggambarkan reaksinya. Air mata mengalir deras dari mata saya. Ada keguncangan besar di dalam diri saya.
Saya terisak dalam kepedihan. Tak lama kemudian, saya berlutut dalam doa. Mike Collins dipilih sebagai pilot modul komando. Ia tidak akan berjalan di bulan, namun tetap berada di orbit bulan, di dalam Columbia, memastikan Armstrong dan Aldrin memiliki tumpangan pulang. Armstrong memilih Buzz Aldrin sebagai pilot modul bulan yang akan menemaninya turun ke bulan. Ambisi Buzz Aldrin untuk menjadi yang pertama di bulan. Aldrin cerdas dan sangat ambisius. Meskipun tidak selalu mudah diajak bekerja sama, ia melobi keras untuk menjadi orang pertama yang melangkah ke bulan, sebuah sumber ketegangan nyata. Astronot Gene Cernan mengenang, suatu hari ia datang terbang ke kantor saya di Manned Spacecraft Center, seperti burung bangau yang marah, membawa grafik, bagan, dan statistik, berdebat tentang apa yang menurutnya jelas bahwa dialah pilot modul bulan dan bukan Neil Armstrong, yang seharusnya menjadi orang pertama turun dari tangga Apollo 11. Armstrong, di sisi lain, tidak melobi. Ia fokus pada misi. Chris Kraft, Direktur Operasi Penerbangan NASA, mengatakan kepada penulis Hansen, ia tidak memiliki ego. Jika Anda mengatakan kepadanya, Anda akan menjadi manusia paling terkenal di bumi sepanjang sisa hidup Anda, ia akan menjawab, kalau begitu, saya tidak ingin menjadi orang pertama di bulan. Namun, justru itulah alasan NASA memilihnya untuk melangkah pertama kali di bulan. Mereka melihat dalam dirinya kerendahan hati yang tenang, tipe manusia yang tidak akan membiarkan ego menutupi momen yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Mulai Januari 1969, kru berlatih 14 jam sehari, 6 hari seminggu. Sementara Aldrin lebih suka menang dalam simulasi dan menghindari kecelakaan, Armstrong justru menguji skenario terburuk, karena ia memahami bahwa ujian sesungguhnya bukanlah keberhasilan, melainkan bagaimana mereka pulih dari kegagalan. After a decade of planning and hard work, we're willing and ready to attempt to achieve our national goal. And we're very happy to be ready to fly. Pada 16 Juli 1969, Apollo 11 lepas landas dari kompleks peluncuran 39 di Kennedy Space Center, bertengger di atas roket raksasa Saturn V. Detak jantung Armstrong saat peluncuran mencapai puncak 110 denyut per menit, dibandingkan Collins 99 dan Aldrin 88. Itu bukan rasa takut, melainkan fokus ketika tubuhnya bersiap menghadapi apa yang ada di depan. 12 menit setelah peluncuran, mereka mencapai orbit bumi. Collins memanuver modul komando Columbia, berputar, dan menyambungkannya dengan modul bulan, Eagle. Pada 20 Juli, 4 hari setelah peluncuran, Armstrong dan Aldrin merangkak masuk ke Eagle, meninggalkan Collins di orbit bulan. Selama proses pelepasan, sejumlah kecil tekanan sisa di terowongan docking memberi modul bulan dorongan kecil yang tidak disengaja, menyebabkan Eagle melewati lokasi pendaratan awalnya. Lintasan baru membawa mereka sangat dekat dengan kawah yang dipenuhi batu besar. Armstrong harus bertindak cepat. Ia mengambil kendali manual pada ketinggian sekitar 500 kaki, mengarahkan modul bulan menjauh dari kawah, mencari area pendaratan yang datar, dengan jarak pandang terganggu oleh debu. Pada ketinggian sekitar 100 kaki, sebuah lampu peringatan menyala, menunjukkan bahwa hanya tersisa 5% bahan bakar. Mission Control mulai menghitung mundur. 30 seconds. Mereka percaya hanya memiliki 30 detik bahan bakar tersisa untuk mendarat sebelum harus membatalkan misi. Namun Armstrong, dipandu oleh naluri dan pengalaman bertahun-tahun, tetap tenang. Dan kemudian, pada pukul 4.17 sore, waktu bagian timur, Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Armstrong menamai lokasi pendaratan itu Tranquility Base, lalu mengucapkan kata-kata yang akan bergema sepanjang sejarah. One small step for man, one giant leap for man. Ia kemudian menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah mengatakan satu langkah kecil bagi seorang manusia. Apakah ia salah ucap atau transmisi radio gagal menangkapnya? Masih belum jelas. Armstrong dan Aldrin menancapkan bendera Amerika bersama-sama. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. Hampir semua foto ikonik yang diambil di bulan adalah foto Buzz Aldrin, dipotret oleh Neil Armstrong. Aldrin di sisi lain hampir tidak pernah memotret Armstrong. Hanya ada satu gambar Armstrong di bulan dengan seluruh tubuhnya terlihat, dan bahkan saat itu punggungnya menghadap kamera. Satu-satunya gambar lain dirinya adalah refleksi di visor helm Aldrin. Aldrin kemudian mengakui, "Saya merasa sangat buruk tentang itu. Tetapi, saya terintimidasi oleh besarnya situasi.
Saya seharusnya mengambil inisiatif untuk melakukan itu. Ia menjelaskan bahwa tidak pernah terpikir olehnya untuk memotret Armstrong, karena mereka tidak pernah melatih hal itu selama pelatihan. Namun, ia justru mengambil foto jejak sepatunya sendiri di bulan, yang juga tidak termasuk dalam simulasi. Armstrong tidak pernah menyalahkannya. Ia kemudian berkata, "Saya tidak berpikir Buzz punya alasan untuk mengambil foto saya, dan tidak pernah terpikir oleh saya bahwa ia seharusnya melakukannya. Saya selalu mengatakan bahwa Buzz jauh lebih fotogenik di antara kru." Mereka menghabiskan sekitar 2,5 jam di permukaan, mendokumentasikan medan, mengumpulkan sampel, sebelum kembali naik ke Eagle. Di tangga pendarat, mereka meninggalkan sebuah plakat yang hingga hari ini tetap berada di bulan. "Kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia." Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done. And one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. Pada 21 Juli, Eagle lepas landas bertemu kembali dengan Columbia, tempat Mike Collins menunggu untuk membawa mereka pulang ke bumi. 4 hari kemudian, Apollo 11 mendarat di Samudra Pasifik. Mereka kembali dengan sambutan pahlawan, dipuji sebagai simbol kecerdikan dan keberanian Amerika. Namun bagi Armstrong, penampilan publik terasa membebani. Ia tidak tertarik pada sorotan dan berulang kali menolak tawaran untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Ia berhenti menandatangani tanda tangan setelah mengetahui bahwa tanda tangannya dipalsukan. Ketika tukang cukurnya menjual potongan rambutnya kepada seorang kolektor seharga $3.000, ia sangat marah. Pada tahun 1970, ia meraih gelar Magister Teknik Dirgantara dari University of Southern California dan menjadi profesor teknik dirgantara di University of Cincinnati. Ia terus menerbangkan pesawat hingga usia 70-an. Namun secara pribadi, kehidupan pribadinya menjadi semakin bergejolak. Setelah bertahun-tahun jarak emosional dan frustrasi, Janet meninggalkannya. Perpisahan itu menghancurkannya. Temannya, Harry Combs, mengenang kepada penulis Hansen. "Ia berada dalam depresi terdalam yang pernah saya lihat. Itu mengerikan. Ia hanya duduk di sana, menatap meja, bahkan tidak bergerak." Pada tahun 1994, Armstrong menikahi Carol Knight, seorang janda yang ia temui melalui teman bersama. Mereka menetap di Cincinnati, tidak jauh dari tempat 2 putranya dari pernikahan pertama tinggal bersama keluarga mereka. Pada Agustus 2012, Armstrong menjalani operasi bypass jantung untuk mengatasi penyumbatan arteri koroner. Namun, komplikasi menyusul. Beberapa minggu kemudian, pada 25 Agustus 2012, Neil Armstrong meninggal dunia pada usia 82 tahun. Jenazahnya yang telah dikremasi disebarkan di Samudra Atlantik. Bahkan dalam kematian, Armstrong tetap menghindari sorotan, memilih pemakaman laut Angkatan Laut yang sederhana daripada makam pahlawan di Arlington. Dan yang benar-benar membedakan Armstrong adalah ketenangannya di bawah tekanan, serta kemampuan pemecahan masalahnya yang luar biasa, yang berulang kali menyelamatkan nyawanya.